Gadis ini jelas adalah putri tunggal dari keluarga konglomerat, tapi dia hidup dari mengais barang bekas untuk bertahan hidup. Dia adalah Osami. Orang tuanya meninggal dini membuatnya menjadi pewaris perusahaan. Tapi kehilangan ayah dan ibu sekaligus, satu-satunya yang dia inginkan hanyalah menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Dia pindah sendiri ke rumah sewaan, biaya listrik dan sewa yang mahal membuatnya tak berani menyalakan lampu di rumah, mencuci pakaian pun harus cuci tangan, dan bahkan tak berani berhenti untuk beristirahat. Setiap hari dia duduk di meja belajar melipat amplop. Tapi hal ini membuat 3 anak nakal di kelas tidak suka padanya. Saat sedang melipat, Kim Moria, pemimpin kelompok 3 anak itu, mendorong tumpukan amplop yang sudah dilipat hingga jatuh ke lantai. Sambil tersenyum sinis minta maaf. Dia tahu Kim Moria sengaja berbuat begitu. Tapi Osami yang paham waktu adalah uang, benar-benar mengabaikannya. Setelah kelompok Kim Moria pergi, dia diam-diam mengumpulkan amplop yang jatuh, duduk kembali, menyalakan musik, memasang earphone, lalu dengan semangat melanjutkan melipat. Setelah pulang sekolah, demi menghemat uang, Osami pergi ke supermarket Sunze, karena di bagian barang beku ada diskon 10%. Melihat hanya tersisa 1 kantong pangsit beku, dia cepat-cepat merebutnya sebelum Kim Seol-jun yang juga hendak mengambilnya. Dia langsung membawa kantong pangsit itu pergi, berhasil membeli pangsit diskon tanpa sadar bahwa yang dia rebut adalah teman sebangkunya. Tapi membeli barang diskon saja belum cukup. Sesampainya di rumah, dia membagi kantong pangsit itu menjadi 10 bagian, menyimpannya di kulkas untuk dimakan di hari-hari penting. Keesokan harinya saat sekolah, Osami kembali duduk melipat amplop seperti biasa. Kim Seol-jun menatapnya, memastikan bahwa dialah yang mengambil kantong pangsit kemarin. Belum sempat Kim Seol-jun bicara, temannya memanggilnya pergi main basket. Setelah sekolah, Osami masuk toilet dan tak sengaja bertemu dengan kelompok 3 anak itu sedang berkumpul. Menghadapi kata-kata kasar dari mereka, dia pura-pura tak melihat, membuat mereka marah dan menumpahkan seember air ke tubuhnya. Basah kuyup seperti tikus, Osami merasa beruntung amplop yang dilipat tidak rusak, tapi karena harus mengeringkan rambut, dia terlambat ke supermarket diskon. Saat dia berlari, melihat Kim Seol-jun membawa kotak telur seharga 3 koin ke kasir, padahal seharusnya kotak telur itu miliknya. Untuk balas dendam, saat Kim Moria sakit perut dan pergi sendiri, Osami diam-diam menumpahkan air ke tubuhnya. Setelah melakukan itu, Osami tersenyum puas karena sudah menunggu berminggu-minggu untuk diskon ini. Tapi gara Kim Moria jadi berantakan. Saat itu di toilet benar-benar kosong, Osami yakin tak ada yang tahu bahwa dialah pelaku sebenarnya. Hari itu, seperti biasa, Osami pulang dan bertemu Kim Seol-jun di jalan. Keduanya menerima selebaran iklan supermarket. Di supermarket ada promo beli 1 gratis 1. Osami sangat bersemangat apalagi hari ini baru saja dapat gaji kerja paruh waktu. Dia sudah membayangkan akan memberi hadiah pada dirinya sendiri. Tapi detik berikutnya, Osami terpana, gajinya raib dicuri, matanya kosong, pikirannya bingung, bahkan salah memasukkan kode rumah 2 kali. Tengah malam, Osami menangis memutuskan untuk ambil kerja sampingan lagi demi bertahan hidup. Kalau tak ada uang makan nasi, dia makan sisa makanan gratis di kantin. Kecepatan melipat amplopnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tekanan kerja yang tinggi membuatnya tertidur kelelahan. Tak disangka Kim Moria mengambil kesempatan. Mereka menggambar coretan di wajah Osami, dan dengan berani menulis nama Kim Moria di situ. Semua ini dilihat oleh teman Kim Seo-jun. Osami sama sekali tidak tahu. Ryu-chan memfoto dan menunjukkan pada Osami sebagai pengingat. Osami buru-buru turun ke bawah untuk membersihkan gambar tersebut. Dia yakin Kim Moria mengetahui aksi tumpah airnya sehingga melakukan ini. Ryu-chan yang mengejar dari belakang bilang hanya air tidak cukup membersihkan, lalu dengan perhatian, memberikan Osami tabir surya untuk dipakai. Setelah cuci muka, Ryu-chan memandangnya sebentar dan tiba-tiba memuji Osami sangat cantik, membuatnya merasa malu. Belum sempat Osami menjawab, Ryu-chan sudah dipanggil Kim Seo-jun untuk pergi, dan lupa membawa tabir surya itu. Melihat tabir surya Ryu-chan, Osami berpikir pasti Ryu-chan orang yang baik. Saat jam makan siang, guru tiba-tiba menyuruh kelas Osami membersihkan laboratorium. Saat semua kesal, Kim Moria malah bilang tak perlu pedulikan laboratorium. Osami bilang dia bisa membersihkannya sendiri. Meskipun semua tahu Osami tidak benar-benar berkata begitu, mereka semua pergi meninggalkannya sendiri di laboratorium. Tiba-tiba, sebuah koin di sudut meja menarik perhatian Osami. Saat dia membungkuk mengambil koin, tiba-tiba terdengar suara seseorang masuk. Dari suaranya, itu adalah seorang siswi yang sedang menarik Ryu-chan masuk. Gadis itu tak menyangka akan menyatakan perasaan pada Ryu-chan. Saat Osami penasaran ingin tahu jawaban Ryu-chan, dia mendengar Ryu-chan berkata bahwa dia tidak tertarik pada perempuan. Mendengar itu, gadis itu merasa Ryu-chan menghina dirinya sehingga marah dan pergi. Terkejut oleh jawaban Ryu-chan,
Osami tak sengaja menjatuhkan koin ke lantai. Suara koin jatuh menarik perhatian Ryu-chan. Ketahuan, Osami pun berdiri dan meminta maaf, sekaligus mengembalikan tabir surya itu kepadanya. Awalnya Osami mengira Ryu-chan orang yang baik, tapi kejadian tadi membuatnya merasa Ryu-chan bersikap buruk, dan dia pun mengatakannya langsung padanya. Tak disangka Ryu-chan berkata semua yang dia katakan adalah kenyataan. Osami lalu bertanya, kenyataan apa? Apakah dia benar-benar suka laki-laki? Di telinganya terdengar pengakuan dari Ryu-chan. Osami terkejut menoleh, lalu melihat Ryu-chan dengan yakin mengatakan bahwa dia memang menyukai laki-laki. Osami kembali merasa takut. Dia merasa bingung kenapa Ryu-chan begitu mudah menceritakan hal itu padanya, padahal mereka tidak akrab. Tapi Ryu-chan bilang, dia sangat menyukai Osami, dan ingin berteman dengannya. Dulu Osami juga berpikir, teman adalah hal yang tak bisa dilewatkan dalam hidup. Sore itu saat sedang melipat amplop, Osami masih memikirkan kejadian di laboratorium. Saat sedang lengah, gulungan selotip tak sengaja terlepas dari tangannya, dan jatuh ke kepala teman sebangkunya, Kim Seol-yeon. Melihat itu, Kim Seol-yeon melirik. Osami panik minta maaf, dan bilang, itu tidak sengaja. Belum selesai Osami mengucapkan maaf, Kim Seol-yeon sudah berdiri dan mendatangi mejanya. Namun Kim Seol-yeon tidak melakukan apa-apa, hanya meletakkan gulungan selotip di mejanya, lalu berbalik meninggalkan kelas. Osami mengira Kim Seol-yeon akan marah, padahal dia terlihat bukan tipe orang yang mudah didekati. Setelah sekolah, orang di tempat Osami kerja sambilan, setelah tahu dia dirampok, dengan senang hati membayar uang muka gajinya, meskipun pengalaman sebelumnya, begitu dapat uang Osami langsung menyembunyikannya di dalam baju, akhirnya dia bisa pergi ke supermarket. Sesampainya di sana, Osami melihat papan bertuliskan, promo beli 1 gratis 1. Matanya langsung bersinar. Saat itu, gadis hemat seperti Osami tak lupa menghitung. Menyadari, jika gabung pesanan dengan orang lain, mereka bisa beli barang setengah harga. Masalahnya adalah, bagaimana mencari orang yang mau gabung pesanan dengannya. Saat mengamati di supermarket, Osami melihat Kim Seol-yeon di depan rak barang, lalu diam-diam mengikutinya. Melihat barang yang dipegangnya adalah yang ingin dibeli, Osami masih berpikir bagaimana cara mengajaknya bicara. Tiba-tiba ada anak kecil berlari dan menabraknya, membuat dia panik hingga beberapa botol di rak hampir jatuh. Tepat saat itu, Kim Seol-yeon menangkap botol-botol itu, dia menatap Osami dan dengan inisiatif bertanya, apakah dia ada sesuatu yang ingin dikatakan? Osami curiga Kim Seol-yeon menyadari dia mengikutinya, berpikir lama lalu berkata, jika mereka gabung pesanan, barang yang dibeli hanya setengah harga, yang berani akan menikmati dunia terlebih dahulu. Osami puas memegang hasil buruan, melihat bayangan Kim Seol-yeon berjalan di depan. Dia diam-diam mengacungkan jempol untuknya. Saat Osami hampir sampai depan rumah, dia mendengar langkah kaki berisik di belakang, menyadari mungkin itu orang yang dikirim keluarga mencarinya. Dia buru-buru mengambil bawang dari tas kulit, tapi saat berbalik ternyata bukan orang dari keluarganya, melainkan Ryu-chan. Bawang itu juga terlepas dari tangan Osami dan jatuh ke lantai. Ryu-chan dengan mudah mengambil bawang itu, senang berkata tak menyangka, Osami juga tinggal di sini, dan rumahnya tepat di seberang. Sibuk bekerja sambilan, Osami sama sekali tidak sadar bahwa dia dan Ryu-chan tinggal sangat dekat. Sampai di rumah, melihat barang-barang murah yang dibelinya, hati Osami sangat senang. Namun keluarganya justru khawatir tentang kehidupannya, karena kualitas hidupnya menurun terus. Mereka diam-diam menyiapkan makan malam dengan daging sapi tanpa batas untuknya. Saat makan siang, semua murid berkumpul di sekitar papan iklan daging sapi tanpa batas, dan ramai membicarakannya. Berdiri di belakang kerumunan, Osami melihat daging sapi itu milik perusahaan keluarganya, dan langsung paham ini persiapan dari keluarganya. Meski sudah lama tidak makan daging sapi, Osami pura-pura tidak tahu apa-apa. Sambil menikmati potongan daging sapi yang sudah lama tidak dia makan, Osami puas bersendawa. Dalam perjalanan kembali ke kelas, Osami bertemu Kim Seol-yeon, yang sudah gabung pesanan dengannya sebelumnya. Untuk berterima kasih, Osami dengan inisiatif membukakan pintu, agar Kim Seol-yeon berjalan duluan. Tindakan itu membuat keduanya diminta guru untuk membersihkan buku di perpustakaan. Setelah pembagian tugas, mereka pun mulai bekerja. Saat membuka tutup pulpen, Kim Seol-yeon tiba-tiba menengadah dan melihat Osami merunduk di bawah meja, lalu tutup pulpen miliknya jatuh dan berguling ke dalam sana. Saat mengambil pulpen itu, rambut Osami penuh debu, dan Kim Seol-yeon secara alami mengulurkan tangan membantu membersihkan debu dari rambutnya. Dalam perjalanan pulang setelah sekolah, Ryu-chan bertanya tentang keberadaan Kim Seol-yeon siang itu. Kim Seol-yeon pun mengungkapkan bahwa dia bersama Osami di perpustakaan. Saat mereka sedang berbincang,
seorang pengendara sepeda yang melaju terlalu cepat dari belakang menabrak Ryu-chan. Sebelum Ryu-chan terjatuh, Kim Seol-yeon dengan cepat menahan tubuhnya. Botol air yang dipegang Ryu-chan juga berhasil ditangkap dengan tepat oleh Osami yang sedang berjalan tak jauh dari situ. Melihat semuanya, Osami hanya mengingatkan dengan singkat, "Hati-hati di jalan," lalu melanjutkan berjalan. Setelah itu, Osami menukar poin hadiah dari lari untuk mendapatkan kentang, karena cukup dengan memasak kentang lalu membekukannya bisa disimpan sebagai cadangan makanan. Setelah menyelesaikan itu, Osami mulai mencuci pakaian, tapi bayangan kejadian tadi terlintas di pikirannya, seolah dia menyadari sesuatu, lalu dia duduk tegak. Keesokan harinya, Osami melihat Ryu-chan menerima gelang pemberian dari siswi lain. Saat Osami terlihat, lawan bicara malah mengajaknya ngobrol, namun Osami hanya menyapa sebentar lalu segera pergi, membuat Ryu-chan bingung apa sebenarnya yang terjadi padanya. Guru tadi memberi voucher belanja di toko serba ada untuk Osami dan Kim Seol-yeon, membuat Osami merasa mendapat keuntungan. Dalam perjalanan kembali ke kelas, Osami menatap Kim Seol-yeon di sampingnya dengan tatapan kosong. Tiba-tiba Kim Seol-yeon memanggil namanya, dan berkata gulungan lakban miliknya jatuh ke tasnya. Terkejut, Osami terkejut dan tidak sengaja menjatuhkan gulungan lakban yang diberikan Kim Seol-yeon. Saat membungkuk mengambilnya, Osami mendengar Ryu-chan memanggil Kim Seol-yeon. Pada saat itu, Osami secara tidak sadar menyadari bahwa Ryu-chan dan Kim Seol-yeon sedang berpacaran. Memikirkan itu, dia tiba-tiba bangkit, hingga Kim Seol-yeon yang tak siap tertabrak hidungnya dan berdarah terus-menerus. Setelah membawa Kim Seol-yeon ke ruang medis, Osami menyalahkan dirinya sendiri berdiri di luar, menyesal karena kepanikan yang menyebabkan masalah besar. Bagaimanapun juga, hubungan antara Ryu-chan dan Kim Seol-yeon tak ada hubungannya dengan dirinya. Saat melihat Ryu-chan keluar, Osami segera menanyakan kabar Kim Seol-yeon dan lega saat mendengar dia baik-baik saja. Lalu Osami meminta maaf kepada Ryu-chan, membuatnya bingung kenapa harus minta maaf. Osami ragu-ragu, hendak mengatakan, "Bukankah kalian berpacaran?" Ryu-chan menangkap maksudnya, dan tersenyum mengatakan, itu hanya salah paham. Saat Osami menyalahkan dirinya sendiri karena salah paham hubungan mereka hanya dari satu kejadian, Ryu-chan berkata bahwa Kim Seol-yeon tidak seperti dirinya. Dia hanya suka satu arah pada Kim Seol-yeon. Setibanya di rumah, Osami masih memikirkan soal mereka. Agar pikirannya tidak berkelana, dia memutuskan mengerjakan pekerjaan rumah untuk mengalihkan diri. Setelah selesai memilah dan membuang sampah, dia merasa sangat puas. Saat Osami hendak menutup pintu, seekor anjing kecil tiba-tiba masuk. Melihat anjing putih yang tiba-tiba muncul, Osami agak bingung. Ryu-chan berlari dari belakang, terengah-engah menjelaskan bahwa anjing putih itu miliknya. Untuk menangkap anjing itu, Ryu-chan dan Osami masuk rumah bersama. Setelah mencari sebentar baru menemukan anjing itu bersembunyi di kamar tidur. Setelah meminta maaf, Ryu-chan mengetahui Osami tinggal sendiri. Osami tidak menjawab, membuat Ryu-chan sadar telah salah bicara dan kembali minta maaf. Saat itu, Osami menjawab bahwa dia tinggal sendiri karena orang tuanya meninggal. Setelah Ryu-chan pergi, Osami membawa amplop-amplop yang sudah dilipat ke tempat kerjanya paruh waktu. Terlalu banyak pekerjaan membuatnya terus menguap. Dia juga bertanya-tanya apakah dia terlalu memaksakan diri. Tepat saat itu, Osami menerima pesan dari pamannya yang menyuruhnya pulang saat hari peringatan. Dia tidak membalas, hanya diam-diam memasang earphone. Tindakan itu membuat Osami tenggelam dalam dunianya sendiri tanpa memperhatikan lampu merah, hampir menyeberang saat belum hijau. Saat itu sebuah tangan tiba-tiba menariknya kembali. Melihat mobil melaju kencang lewat, Osami menoleh ke Kim Seol-jun yang baru saja menyelamatkannya, lalu duduk ketakutan. Itu membuat Osami sadar bahwa berjalan sambil mendengarkan musik sangat berbahaya. Dia berterima kasih pada Kim Seol-jun. Lalu mereka berdua menunggu lampu hijau bersama. Kim Seol-jun tanpa sengaja bertanya musik siapa yang sedang didengar. Osami bilang itu milik Lee Seong-wan. Kim Seol-jun tidak menjawab. Osami mengira dia belum pernah dengar nama musisi itu. Sesampainya di rumah, Kim Seol-jun ditegur ayahnya bahwa akhir pekan ini harus bertemu ibu. Karena tidak mau pergi, Kim Seol-jun diam-diam mengirim pesan menolak. Dengan suasana hati berat, dia membuka ponsel dan memutar musik Lee Seong-wan, lalu mencoba mendengarkannya dengan earphone. Sementara Osami pulang dan menemukan kasetnya macet dan rusak, dia menggunakan pulpen untuk menggulung pita kaset yang terlepas, tapi musik yang macet tetap tidak bisa diputar. Mesin kaset itu adalah peninggalan ibunya, tidak bisa merawatnya membuat suasana hatinya semakin sedih. Keesokan harinya, alat pengeriting rambut Kim Mor-ya mengeluarkan asap, mungkin sudah rusak. Melihat Osami masuk kelas, Kim Mor-ya mencekik dan menarik rambut Osami, hendak menggunakan pengeriting rambutnya untuk menjepit rambut Osami. Pada saat itu, Kim Seong-wan masuk dari belakang, membuat Kim Mor-ya kaget dan melepaskan tangan. Begitu mereka duduk, alat pengeriting rambut Kim Mor-ya meledak. Osami dengan hati-hati melirik Kim Seong-wan, tak menyangka orang pendiam itu justru membantunya. Akhir pekan, Osami membuat sup saus kedelai dengan sayuran dari toko kerjanya, sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Tapi saat membungkus,
Dia tanpa sengaja menginjak kakinya sendiri, dan menumpahkan sup ke selimut. Alat pengeriting rambut tidak bisa dimakan. Dan dia harus mencuci kaki dengan mesin cuci yang belum pernah dipakai sejak pindah ke kos. Apalagi mesin cuci juga rusak. Agar malam bisa ada selimut kering, Osami terpaksa membawa selimut ke ruang cuci. Di jalan, dia tiba-tiba bertemu paman yang sedang mencari dirinya. Secara refleks Osami mengangkat selimut menutupi kepala. Semua itu dilihat oleh Kim Seong-wan, yang kebetulan juga datang ke ruang cuci. Melihat biaya cuci yang terlalu mahal, Osami buru-buru mengambil sepatu dan membayar. Saat menunggu, dia mendengar musik Lee Seong-wan diputar di ruang cuci. Mendengar lagu yang familiar, Osami terlelap. Saat bangun, dia melihat selimut sudah dilipat rapi di meja di depannya, dan pesan dari pamannya masuk. Kali ini, pamannya menyuruhnya kembali ke kehidupan semula. Sudah susah, malah bertemu dengan hujan badai. Keesokan harinya, saat Osami masih bertanya-tanya kenapa persiapan upacara bisa sebanyak itu, dia bertabrakan dengan teman sekelas, dan ponselnya terjatuh. Bagi seseorang yang hampir tidak punya apa-apa seperti dia, kehilangan ponsel itu tidak bisa diterima. Saat sedang berdoa dalam hati, Osami melihat Kim Sejun seperti menangkap bola dengan tepat dan menangkap ponselnya. Sesuatu yang hampir hilang tapi bisa ditemukan kembali membuat Osami merasa hidup kembali. Dia memberikan jeruk kepada Kim Sejun sebagai ucapan terima kasih. Tapi Kim Moria, yang memang sudah tidak suka pada Osami, terus mencari masalah. Kaset yang dulu macet sekarang mengeluarkan suara aneh. Osami mengambilnya untuk diperiksa. Kim Moria langsung merebut kaset itu dari tangannya. Karena kaset itu, untuk pertama kalinya Osami marah. Melihat tatapan marah Osami, Kim Moria seperti menemukan hal baru yang menyenangkan, lalu menarik kaset itu dengan kuat menjauh. Melihat dia merusak kaset, Osami marah, mencengkeram kerah bajunya dan mendorongnya ke dinding. Osami menatap tajam Kim Moria, membuatnya bingung tidak mengerti maksud Osami. Lalu Osami diam-diam menarik kembali kaset itu dan kembali ke tempat duduk. Kim Moria masih ingin terus mengganggu, tapi teman-teman sekelas akhirnya tidak tahan lagi, dan bersuara serentak menghentikannya. Pertengkaran di sekitar tidak mempengaruhi Osami. Saat itu dia hanya ingin segera memperbaiki kaset itu. Walau sudah hati-hati menggulung pita kaset yang terlepas, tapi masih ada beberapa bagian suara yang rusak. Osami pasrah menghela napas. Dalam perjalanan pulang, Ryu-chan kebetulan mendengar desahan panjang Osami, lalu bertanya apa yang terjadi. Osami tidak menjawab, malah balik bertanya kenapa hari ini dia pergi sendirian. Ryu-chan bilang Kim Seol-yeon disuruh senior membersihkan gedung olahraga. Sambil bicara, Ryu-chan melihat Osami memakai sarung tangan bersiap membersihkan. Dia penasaran ingin ikut membantu. Osami hendak menolak, tiba-tiba terdengar seseorang memanggil namanya. Ternyata teman lama yang dulu pernah kenal. Karena dia pergi terburu-buru dan ganti nomor, mereka tidak bisa menghubunginya. Lihat Ryu-chan di sampingnya, mereka mengira dia pacar Osami. Sementara Osami benar-benar mengabaikan mereka, pura-pura tidak kenal lalu pergi. Ryu-chan diam-diam mengikuti. Tak disangka, Osami malah mendapat hadiah juara 5, sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Melihat hadiah di depan mata, Osami sangat puas. Dia pikir, bahkan jika itu adalah dewa pria seperti Ryu-chan atau Kim Seol-yeon, tidak akan sebanding dengan hadiah ini, yaitu satu botol minyak goreng berkualitas tinggi. Senang dengan hadiahnya, Osami pergi ke supermarket membeli bahan makanan untuk persiapan upacara. Secara kebetulan dia menemukan daging sapi yang sedang diskon setengah harga. Saat mencicipi daging sapi, Osami mengambil daging sapi untuk upacara. Kim Seol-yeon juga sudah mengambil daging sapi untuk upacara. Melihat antrean panjang di depan, Osami menarik napas dalam-dalam dan menggulung lengan bajunya. Dia berjuang keras baru bisa mendapatkan satu bagian daging sapi. Semua orang di kerumunan ingin merebut daging diskon itu, membuat Osami terjebak di tengah kerumunan tanpa bisa bergerak. Melihat Kim Seol-yeon muncul tepat waktu, Osami sedikit terkejut. Kim Seol-yeon bertanya, apakah dia sudah berhasil mendapatkan daging sapi? Mendengar kata daging sapi, Osami tersadar, mengangkat potongan daging seperti memamerkan bahwa dia sudah mendapatkannya. Saat membayar, Osami menyadari uangnya tidak cukup. Sedang berpikir mau mengurangi apa, Kim Seol-yeon malah membayar sisa kekurangannya. Meskipun Osami menolak, Kim Seol-yeon berkata anggap saja meminjam, nanti kalau sudah ada uang bisa dikembalikan. Sampai di rumah, melihat belanjaan hari ini, dan memikirkan dompet yang kosong penuh utang, Osami lega karena setidaknya belum harus bayar sewa rumah sekarang. Tiba-tiba lampu di kamar mati mendadak. Melihat apartemen lain masih terang, Osami bertanya-tanya, padahal sudah membayar biaya pengelolaan, kenapa listrik bisa diputus? Bingung dengan kejadian itu, dia membuka pintu hendak mencari tahu, lalu melihat Ryu-chan juga sedang di luar. Ternyata listrik diputus karena ada gangguan pada kabel listrik di gedung. Saat mereka berbicara, listrik sudah diperbaiki. Tepat saat itu, ibu Ryu-chan keluar memanggil dia untuk makan. Melihat Osami, ibu itu mengajak dia makan bersama. Dia bertanya dengan penasaran kenapa Osami tinggal sendiri. Di mana orang tuanya? Saat Osami hendak menjawab,
Ryu-chan sudah mencegah ibunya untuk tidak bertanya lebih lanjut. Setelah makan malam yang hangat, Osami pamit pada keluarga Ryu-chan, lalu pulang ke rumah. Keesokan harinya saat berangkat sekolah, hujan turun, Kim Moriya lupa membawa payung, merasa sangat sial. Dia melihat seorang siswa berseragam sekolah di depan dan berniat meminta payung, tapi ternyata orang itu adalah Osami. Menyadari kesalahannya, Kim Moriya tidak berani meminta payung, hendak diam-diam pergi, tapi Osami malah menariknya kembali. Kim Moriya berusaha melawan, tapi tidak menyangka kekuatan Osami sangat kuat. Tidak bisa lepas. Osami menarik Kim Moriya masuk ke bawah payungnya, lalu mereka berdua pergi ke sekolah bersama. Sesampainya di sana, Kim Moriya bukannya berterima kasih, malah menyalahkan Osami, karena bertindak sesuka hatinya. Mendengar omelan itu, Osami tidak menjawab, langsung berbalik masuk ke kelas. Hari ini kecepatan Osami dalam melipat amplop sangat cepat. Melihat amplop yang sudah tersusun rapi, dia berpikir akhirnya hari ini bisa mempersiapkan upacara dengan baik. Di belakang, Ryu-chan yang datang mencari Kim Seol-jun tiba-tiba berbicara, mengatakan bahwa dia sangat mengagumi Osami karena bisa menjadi teman sebangku Kim Seol-jun. Osami tidak mengerti, jelas-jelas yang selalu bersama Kim Seol-jun adalah Ryu-chan, tapi dia malah berkata seperti itu. Mendengar itu, Ryu-chan diam-diam sedih, karena meskipun berada di dekat Kim Seol-jun, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang benar-benar dia inginkan. Ryu-chan sendiri sudah bersinar, membuat semua orang di kelas sulit tidak memperhatikan. Melihat mereka berdua bicara, teman-teman mulai bergosip menebak hubungan antara dia dan Osami. Mendengar itu, Ryu-chan dengan sengaja berkata bahwa dia dan Osami adalah teman dekat. Melihat Ryu-chan menunjukkan isyarat tangan rahasia padanya, Osami tidak mengerti kenapa dia berkata begitu. Pulang sekolah, Kim Seol-jun yang baru dari supermarket membawa kopi, bertemu Osami sedang berbicara dengan polisi tentang perampok. Dia bertanya kapan kejadian itu terjadi. Osami menjawab sudah beberapa waktu yang lalu. Melihat Kim Seol-jun, Osami mengacungkan 3 jari, memberi isyarat akan membayar uangnya dalam 3 hari. Kim Seol-jun tidak terburu-buru. Tapi Osami bilang dia tidak tahan merasa berutang pada orang lain. Kim Seol-jun bilang, jumlah uangnya tidak banyak, bisa dibayar pelan-pelan. Tapi Osami merasa hanya bisa tidur nyenyak jika sudah melunasi semuanya. Melihat itu, Kim Seol-jun akhirnya setuju. Sampai di rumah, Osami mulai menyiapkan barang untuk upacara. Meskipun prosesnya tidak lancar, akhirnya hasilnya memuaskan. Setelah menata semuanya di atas meja, Osami membungkuk di depan foto almarhum, lalu langsung berbaring di depan meja sampai pagi berikutnya. Melihat dupa yang sudah habis terbakar dan sinar matahari yang menyilaukan, Osami diam-diam berpikir, alangkah baiknya jika pagi tak pernah datang. Karena malam tadi tidur tidak nyenyak, sepanjang waktu istirahat Osami hanya terkulai di atas meja. Di kelas, semua orang sedang menyampaikan formulir peminjaman buku baru dari perpustakaan. Saat giliran Osami, dia mengangkat kepala dengan mata panda dan wajah lelah yang membuat Kim Seol-jun serta teman yang bertugas terkejut. Meskipun mereka khawatir dan bertanya, Osami hanya ingin tidur sedikit lagi. Tapi karena sangat mengantuk, kepalanya langsung jatuh menimpa meja. Saat dia hendak kembali tidur, Kim Seol-jun diam-diam mengangkat lengan seragam Osami ke atas mejanya. Melihat Osami tertidur, Kim Seol-jun pelan-pelan kembali ke tempat duduknya. Untuk mempersiapkan ujian, Kim Seol-jun bersama Ryu-chan pergi ke perpustakaan untuk belajar. Saat melihat draft Kim Seol-jun, Ryu-chan menggoreskan pena dengan lembut seperti melukis. Kim Seol-jun melirik, melihat tindakan itu, lalu langsung menggenggam tangan Ryu-chan. Melihat wajah yang begitu dekat, Ryu-chan jadi merah padam, tapi Kim Seol-jun hanya mengambil pena dari tangannya. Tindakan itu karena Kim Seol-jun teringat saat Osami pernah dicoret-coret wajahnya oleh Kim Moriya, jadi dia pikir Ryu-chan juga akan mencoret wajahnya. Ryu-chan buru-buru menjelaskan bukan seperti itu. Kim Seol-jun pun bertanya, kalau begitu kamu mau apa? Ryu-chan tidak bisa menjawab. Melihat reaksi itu, Kim Seol-jun makin yakin tebakan dirinya benar. Mereka pun berakhir belajar dengan suasana tidak menyenangkan. Akhir pekan, Osami keluar membuang sampah, lalu bertemu Kim Seol-jun. Dia buru-buru menjelaskan kenapa belum membayar karena gaji kerja sampingannya ditunda. Kim Seol-jun bilang, dia hanya datang mencari Ryu-chan saja, membuat Osami lega sekali. Ryu-chan membuka pintu, terkejut melihat Kim Seol-jun datang tiba-tiba. Kim Seol-jun hanya bilang dia kangen adik Ryu-chan dan anjing peliharaannya. Adik dan ibu Ryu-chan pergi ke supermarket belum pulang, tapi Kim Seol-jun sudah menggendong anjing itu dan berkata, kalau kamu ada di sini, nyata Kim Seol-jun datang untuk minta maaf pada Ryu-chan. Setelah mereka makan mie instan, Kim Seol-jun menjelaskan bahwa, karena melihat Osami dicoret-coret wajahnya dengan sangat menyedihkan, dia bereaksi berlebihan. Ryu-chan dengan putus asa bilang, sebenarnya dia tidak bermaksud mencoret-coret apapun. Begitulah, mereka saling berbicara, dan akhirnya berdamai seperti semula. Setelah membersihkan sampah, dalam perjalanan pulang mereka kebetulan bertemu Osami, yang juga sedang membuang sampah. Ryu-chan tak bisa menahan kekagumannya pada ketangguhan Osami lalu tanpa sengaja membocorkan bahwa Osami tinggal sendiri. Kim Seol-jun merasa heran, tidak mengerti kenapa Osami harus tinggal sendiri, sedang bingung mau bertanya bagaimana,
Ibu Ryu-chan tiba-tiba pulang ke rumah, menyelamatkannya dari situasi canggung itu. Dalam perjalanan pulang, Kim Seol-jun tiba-tiba melihat Osami sedang mencari-cari sesuatu di tong sampah. Patien bertanya lagi, ternyata Osami sedang mencari kupon poin, kupon yang sudah dia kumpulkan sejak tahun lalu, tapi tidak yakin apakah terbuang bersama sampah. Saat Osami masih berusaha mengingat, Kim Seol-jun tiba-tiba mengulurkan tangan menyelusup ke rambutnya dan mengambil kupon poin yang tersangkut di topinya. Melihat Kim Seol-jun memegang kupon itu, entah karena sinar matahari atau alasan lain, Osami tiba-tiba merasa Kim Seol-jun seperti sedang bersinar. Kebahagiaan menemukan kupon itu membuat Osami merasa Kim Seol-jun memang anak yang beruntung. Setelah dapat kupon, Osami langsung pergi ke supermarket menukarnya dengan tisu toilet. Saat hendak pulang, dia mendapat kabar baik dari tempat kerja sampingannya, toko pangsit butuh orang menggantikan shift. Osami langsung setuju sambil berpikir selesai kerja dapat bonus 1 kantong pangsit. Dia semangat menyapa pelanggan. Tak disangka seorang gadis kecil menarik bajunya. Osami langsung memberi 1 pangsit ke gadis itu, tapi gadis itu tidak mau mengambilnya. Saat keduanya saling bingung saling menatap, Kim Moria berlari datang. Ternyata gadis kecil itu adik Kim Moria. Walau kakaknya datang, gadis itu tetap tidak mau melepaskan pegangan bajunya Osami. Kim Moria kesal, lalu adiknya itu lari pergi. Setelah selesai shift, membayangkan uang yang akan dia terima bersama kantong pangsit yang baru didapat, Osami merasa seperti menjadi orang kaya. Dalam perjalanan, dia melihat Kim Seol-jun berdiri di depan apotek untuk mengucapkan terima kasih, karena sudah membantu menemukan kupon poin. Osami pun ingin memberikan pangsit untuknya. Sambil berpikir, Osami berlari mendekat memanggilnya. Mendengar panggilan itu, Kim Seol-jun menoleh, tak disangka kantong pangsit beku yang dibawa Osami langsung menghantam wajahnya. Pangsit yang keras, seperti batu itu, membuat Kim Seol-jun jatuh berlutut. Melihat itu, Osami panik dan mengambil ponsel hendak memanggil bantuan, tapi Kim Seol-jun hanya mengulurkan tangan mengambil kantong pangsit itu, lalu tertawa. Pukulan itu membuat perut Kim Seol-jun yang sebelumnya sakit jadi terasa jauh lebih nyaman. Menerima kantong pangsit itu, Kim Seol-jun bilang, ambil kantong pangsit ini sebagai pelunasan hutang. Sebelum Osami sempat bereaksi, Kim Seol-jun sudah membawa kantong pangsit itu pergi. Keesokan harinya, Osami membawa uang untuk membayar Kim Seol-jun. Setelah membayar, seluruh tubuhnya terasa sangat lega. Tapi saat hendak kembali ke kelas, sol sandal jepitnya tiba-tiba robek, setengah sol sandal itu terbang tepat menuju kepala Kim Seol-jun. Beruntung dia cepat menangkapnya, melihat sandal yang rusak dan tidak bisa diperbaiki, Osami jadi sedih. Melihat Osami, teringat sandal jepit yang baru sekali dipakai di lemari miliknya, Kim Seol-jun mengeluarkannya dan memberikannya padanya. Melihat kaki kecil Osami memakai sandalnya, untuk pertama kalinya Kim Seol-jun menyadari betapa kecilnya kulit kaki siswi itu. Setibanya di kelas, Osami melanjutkan membagikan amplop, tiba-tiba angin kencang membuat amplop di atas meja beterbangan, dia buru-buru mengumpulkan amplop. Tapi 1 amplop diterbangkan angin sampai ke pohon di luar jendela. Agar usaha kerjanya tidak sia-sia, Osami berusaha meraih amplop itu. Tapi karena sandalnya kebesaran dan tidak pas di kaki, dia terpeleset dan jatuh langsung ke bawah. Kejadian itu kebetulan dilihat Kim Seol-jun yang sedang bersama seniornya bermain basket. Dia segera berlari menolong Osami, mereka berdua jatuh ke tanah. Kim Seol-jun, Osami hanya bisa terus meminta maaf berkali-kali, tapi berkat dia, Osami tidak terluka. Setelah yakin Osami baik-baik saja, Kim Seol-jun mengingatkannya untuk berhati-hati lalu pergi bermain basket. Tapi amplop-amplop di kelas yang tidak dirapikan itu semua terbang tertiup angin. Malam itu Kim Seol-jun mengalami mimpi buruk. Keesokan paginya saat tiba di kelas, dia menatap sandal miliknya yang dipakai Osami dengan tatapan tajam. Ryu-chan yang melihatnya langsung tahu mata Kim Seol-jun lebam. Ryu-chan penasaran, kenapa Kim Seol-jun yang biasanya bisa tidur nyenyak begitu, malah mengalami mimpi buruk. Dia tidak berani bilang bahwa dia bermimpi Osami memakai sandal besar, berjalan di atas kepalanya sepanjang malam. Melihat dia pusing, Ryu-chan menepuk bahunya dan berkata, kalau begitu, sandarkan saja kepala di bahuku dan istirahat sebentar. Tapi Kim Seol-jun malah memutar badan dan bersandar pada Ryu-chan. Merasakan kehangatan Kim Seol-jun, Ryu-chan merasa sangat nyaman. Di kelas Osami setengah mengantuk sambil mendengarkan pelajaran, tiba-tiba terjatuh dari kursinya. Saat sadar, dia menyadari tatapan penuh perhatian Kim Seol-jun yang sedang memandanginya. Hal itu membuatnya merasa sangat gelisah. Pulang sekolah, seperti biasa, dia memakai sarung tangan untuk membersihkan, tapi tiba-tiba, ada yang membuang permen karet ke lantai. Osami membungkuk berusaha mengikisnya, tapi malah menyaksikan Ryu-chan sedang ditolak saat menyatakan perasaan. Lagi ditolak, orang itu marah, lalu pergi. Melihat Osami diam-diam memperhatikan, Ryu-chan pasrah berkata, meski aku jujur, tak ada yang percaya. Osami hanya merasa Ryu-chan sangat disukai orang. Dia memberi saran, kenapa kamu tidak coba menyatakan perasaan ke Kim Seol-jun saja? Ryu-chan langsung menjawab, pasti akan ditolak. Di pasar, Osami menghitung uang hendak membeli beras. Saat menengadah, dia melihat pengacara perusahaan. Dia khawatir dan berbalik pergi,
karena takut orang itu bersama pamannya. Dia tegang sampai tidak berani bergerak. Hanya berusaha cepat keluar dari situ, tapi malah bertabrakan dengan Kim Seol-jun, yang sedang mencari ayahnya. Melihat Osami terjatuh, Kim Seol-jun bertanya, "Kamu masih bisa jalan?" Osami menjawab, "Tidak." Kim Seol-jun lalu menawarkan tangannya untuk dia pegang. "Ayo kita pergi." Kim Sedun menoleh dan melirik ayahnya yang sedang berusaha melambaikan tangan memanggilnya, tapi dia tidak menjawab. Hanya menarik Osami pergi dari pasar. Setelah keluar pasar, Osami melepaskan tangan Kim Seol-jun, lalu marah pada dirinya sendiri, sampai memukul kepala, dengan keras berharap bisa menguatkan semangatnya. Kim Seol-jun mengangkat tangan untuk menghentikan aksi itu. Osami terkejut dan menatapnya. Kim Seol-jun kemudian dengan santai mengangkat tangan, menutupi sinar matahari yang menyinari kepala Osami. Menyadari dirinya bertindak tidak biasa. Osami sudah periksa ke rumah sakit, dokter mengatakan dia menderita gangguan kecemasan. Tidurnya yang sangat singkat membuat dokter sangat khawatir. Dokter menyarankan Osami memperpanjang waktu tidurnya, tapi bagi Osami itu terasa mewah, karena dia menerima terlalu banyak pekerjaan paruh waktu, bahkan harus begadang untuk menyelesaikannya. Jangan lupa subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.